Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawat, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi ma bainahuma, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Amma ba'd. Para salikin, sahabat, muridin, kolega, teman, saudara, dan juga teman sejak kecil saya, para puan-puan, tuan-tuan, dan hadirin sekalian, mari seizin guru kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin dengan mu'alif Syekh Imam Ghazali. Terlebih dulu untuk bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan setelah kita mengetahui seseorang yang menuju Allah, yang mendekatkan diri Allah, itu ada rintangan. Rintangan yang pertama, dunia dengan segala isinya ini sangat menggoda. Dunia itu madu, walaupun sebetulnya di dalamnya racun. Ya, dibungkus bagus, di packing, tapi di dalamnya sesungguhnya dia adalah racun. Karena itu Imam Ghazali dan juga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ya, ad-dunya jifah. Sesungguhnya dunia ini kalau kita terlalu cinta seperti jifah, seperti bangkai. Bangkai itu semakin disenangi semakin busuk. Nah, kemudian kita juga diketahui orang yang ingin mendekatkan diri Allah, rintangannya adalah sesama manusia. Oh, jangan ngapain ngaji terus, golek duit sing akeh biar nang sugih, jabatan terus biar cepet jadi orang terkenal. Ya, manusia menggoda. Yang ketiga, yang kemarin kita sudah bicarakan, yang menggoda kita adalah setan. Nah, itu yang menghalang-halangi kita untuk menuju Allah. Nah, sekarang menurut Imam Ghazali, yang mengganggu dan menghalang kita adalah al-aikur rabi an-nafs. Yang bisa menghalangi kita itu adalah nafsu-nafsu kita. Karena itu mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah asamakallah wa iyyana bil hadri min hadin nafsi wal ammarati bisu fa innaha adarrul ada wa balauha as'abu al bala. Setelah kita ketahui tiga hal itu, para salikin, para muridin, baik yang di Zoom maupun khususnya di pondok, alaika, ketahuilah kepada kamu ya tolib, wahai para penuntut berbagai min asyamikal ibadah. Jadi kita yang beribadah, kita yang suluk, kita yang menuju Allah, ya bil hadri, ya maka dengan ini kita harus hati-hati. Mengapa min hadihin nafs, dari nafsu-nafsu kita? Karena nafsu kita itu adalah al-amarah bisu, yaitu selalu mengajak kepada yang jelek, ya.
Fa innaha adzarul ada, karena sungguhnya nafsu itu sungguh sangat berbahaya, musuh yang paling berbahaya. Wa balauha ashabul bala, maka dengan demikian cobaan kalau orang digoda oleh nafsu itu cobaan yang berat, ya. Wa ilajuha asrul asya, dan cara menanganinya adalah yang sulit, ya. Kalau sudah kena nafsu itu. Wa dawa'uha adzalul dawa, dan penyakit adalah penyakit yang sangat membingungkan. Dan wadawa'uha askalul dawa, dan obatnya adalah yang paling rumit. Ya, ini kan nafsu itu gitu ya. Obatnya sudah sulit, penyakitnya rumit, yang godanya sangat jeli. Nah, dia kalau sudah menancap di dalam diri kita langsung melilit. Ini nafsu. Nafsu itu, ya, cara menghilangkannya secara umum ya tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Nggak ada lain kecuali Bapak Ibu sekalian memperbanyak zikir, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, dan juga membersihkan, membeningkan mata hati, wa huwa adzikr, dan itu adalah zikir. Udah Bapak Ibu sekalian bisa disimpulkan, orang yang kalau zikir nafsunya kuat. Udah itu aja. Itu sudah kesimpulan mutafakun alaih kalau pakai ilmu teori, itu sudah ya mutatis mutandis kalau pakai ilmu orang Belanda itu. Orang nggak berzikir nafsunya kalah. Imam Ghazali mengatakan ada 4 yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama adalah al-qalbun, yang kedua adalah an-nafsu, yang ketiga adalah al-akal, dan yang ketiga al-ashkar atau bala tentara panca indera kita. Nah, seringkali akal kita itu kalah oleh nafsu, sehingga nafsu yang memerintahkan kepada akal memerintahkan panca indera. Oh, sana nonton dangdut, oh sana nonton dunia malam, sana. Itu apa? Nafsu mengalahkan pada akal kita, akal memerintahkan. Nah, karena itu nafsu selalu perang dengan kolbun. Karena itu mengapa kita selalu harus berzikir, ya, Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Baik sekalian, mari kita mengintrospeksi berapa kali kita menyebut nama Allah sehari kita. Orang yang suluk, setiap keluar nafas kita Allah. Detak jantung kita itu adalah menyebut nama Allah. Kalau nggak pernah gimana? Kerja nafsu, jabatan nafsu, udah setan itu. Karena itu inilah disebutkan, maka dia itu adalah musuh yang sangat kuat, sangat berbahaya, dan itulah adalah nafsu. Nah, karena itu para ibu sekalian, para sahabat, para salikin, wa inna madzalikal amroin, karena itu nafsu itu terjadi karena 2 masalah. Ahaduhuma annahu aduun min tahil, maka karena itu kondisi mengapa tadi disebut, ya, banyak istilah tadi, ya, al-darul a'da, bala'u ashab, al-ilaju as'al asya, dawa'uha al-dhalidda, wa dawa askaliddawa. Tadi begitu rumitnya nafsu. Mengapa? Ya, annaha aduan min dahil, karena nafsu itu musuh dari dalam. Walisu idza kana min tahil bait, pencuri apabila ada di dalam rumah, ya, azza ifataqihi wa adzamad darur, maka tidak banyak siasat yang dalam mengatasinya, dan besar sekali bahaya. Kalau anak kita nakal, orang tuanya lena,
Ndelek duit di mana saja, anak nakal selalu tahu. Pernah ngalami? Anak-anak yang nakal? Ya, mau sekolah nggak punya duit, mau nonton bioskop, nonton film India waktu zaman kita gitu kan, nggak punya duit, tahu aja ibunya itu ndak ndekek duit dicenting, ya maaf, centing itu stagen ya. Ibunya mandi di sini diambil, mau di bawah kasur diambil. Ini karena apa? Karena dia itu adalah aduwwum min dahilin, karena dia adalah musuh yang dari dalam. Karena nafsu itu ada di dalam diri kita. Mengapa sulit untuk menghalau nafsu? Karena aduwwun min dahilin, dan dia itu adalah musuh yang ada di dalam diri kita. Ya. Pencuri juga gitu. Pencuri di kantor, pencuri di mana? Lena, temennya Lena lagi sholat, HP-nya dicomot saja. Ada saja kalau sudah otaknya akalnya sudah akal rusuh, itu sudah ada saja. Ini ya Bapak sekalian, itu mengapa sulit. Nah karena itu walaqad sadaqal qail, ada satu pepatah, nafsi ila madarrani ta'i tuqathiru asqami wa auja'i. Nafsuku kepada hal-hal yang membahayanku, dan dia selalu mengajakku, dan ia senantiasa memperbanyak berbagai sakitku dan berbagai deritaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang nafsu apa saja ya? Ya, nafsu berkuasa. Ini penyakit. Orang yang ingin selalu berkuasa penyakit. Orang selalu ingin menang dalam sebuah pertempuran penyakit. Karena dia akan menghalalkan segala, sehingga orang yang kena penyakit nafsu itu menyiksa dirinya. Maaf, ini agak menyindir, tapi saya mohon maaf dulu. Para artis kalau tidak pakai pakaian yang bermerek di depan umum dengan make up yang bagus, ya, dia nggak percaya diri, itu nafsu dan itu penyakit. Dia selalu tampil trendy, semakin bagus, semakin mahal. Nah, uangnya dari mana? Ya, tidak tahu. Nah, ini nafsu. Jadi semakin orang terkena nafsu, dia adalah kena penyakit yang sangat menderitakan dan dia sangat bergantung. Kaifa ihtiyali min aduwin idza kana aduwin baina adla'i. Bagaimana strategiku terhadap musuh apabila musuhku ada di antara tulang rusukku? Nah, karena itu nafsu ada di dalam diri kita, di dalam tulang rusuk kita. Dia yang menggoda kita. Kita lupa zikir, nafsu masuk. Jadi ini betapa sulitnya untuk menghalau nafsu dan mengapa itu berat. Wa qala al-mu'allif wasani, yang kedua, para hadirin, para jamaah dan muridin, annahu aduwwun mahbub. Bahwa nafsu itu musuh yang melekat dengan yang dicintai. Ya, wal insanu amun an aibin mahbubihi, dan manusia secara umum terhadap cacat sesuatu yang dicintai itu buta. Ya, la yakatu yasuru aibahu kama qala qail. Ya, maaf. Ya, nyaris tidak dapat melihat kecacatan suatu yang dicintainya. Jadi kalau sudah nafsu menggoda, nafsu bergelora, siapa saja yang di depan mata kita kan jalan terus. Orang mengatakan tai kucing rasa coklat kan? Kalau sudah orang jatuh cintrong, tidak mengerti ini siapa, lupa daratan, tidak tahu aibnya, ketutup semua karena hatinya sudah nafsu mencintai itu. Sehingga nafsu itu seperti aduwwun mahbubun, musuh yang dicintai. Jadi dia ada di dalam kita. Berat. Jadi orang yang mencintai itu kan harus ketutup semuanya lah. Yang ya semuanya api etak lah.
Dedek nanti jatuh. Mau gini aja udah dipegang nanti jatuh. Tapi kalau sudah jadi suami istri ya stop nohai. Ya, nah ini berarti adalah yang tidak benar di dalam melihat sesuatu dicintai. Nah, cinta itu karena Allah, mencintai seorang karena Allah. Nah, ini sebagaimana syair walastataru aiban lidhil muti wal ikha wala ba'da ma fihi idza kunta radiyan. Tidaklah engkau akan melihat suatu cacat pada orang yang hubungannya cinta dan persaudaraan wala ba'da ma fihi idza kunta radiyan, dan tidak terlihat sebagian cacat padanya apabila engkau telah ridho. Pokoknya kudu kuwi. Saya harus nikah dengan itu. Enggak tahu sih. Orang tuanya istikharah yang gini gitu, enggak peduli. Ini kan banyak karena sudah sekali jatuh cinta. Nah, karena itu harus orang tuanya harus banyak untuk wukuf, meminta kalau memang harus putus segera putus. Ya, kalau terhadap calon mantunya yang enggak benar gitu ya. Nah, karena kalau sudah jatuh cinta masuk mencengkram seperti apa? Seperti gigi apa? Cengkramannya macan begitu nancep di tubuh kita. Cuk, nariknya kan sulit. Kalau dipaksa mesti berdarah-darah. Nah, jadi sebelum seseorang itu menancap jatuh cinta pada dunia, jatuh cinta pada kekuasaan, jatuh cinta pada sesuatu yang tidak batasnya, hindari untuk mengedepankan nafsu. Wa ainul ridho an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukhti tubdil masawiya. Mata yang rela terhadap setiap kecacatan itu merabunkan. Betul ya. Jadi kalau sudah jatuh itu mata kita rabun. Yang penting semuanya cantik, hidungnya pesek dianggap manjung. Ya, matanya apa ya? Yang istilahnya orang Jawa itu apa ya, matanya blolok ya, padahal sipit ndak bisa melek dianggap cantik, alisnya tangga sepisan, pokoknya semua cantik. Karena apa? Dia adalah matanya rabun kalau sudah nafsu. Walakinna anasudit tubtil masawi, namun mata kebencian akan menampakkan sebagai kejelekan. Jadi nafsu itu karena bisa mencintai dan nafsu juga bisa membenci. Karena itu jangan pernah dendam kepada orang meskipun orang itu telah mencaci maki, menfitnah kita, biarkan Allah yang membalasnya. Bahkan kita doakan semoga mereka itu diberi kesadaran. Kalau enggak kita nafsu, dia marah kita marah, nafsu, ambil wudhu. Oke ya. Ini ya. Jadi yang kedua kita sudah tahu ya, karena dia adalah musuh dari dalam, dan yang kedua adalah musuh yang dicintai. Itu adalah nafsu yang melekat pada diri kita. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab fa idza yastahsinul insanu min nafsi kulli fabihin fala yakatu yattali ala aibin laha wa yafi adawatiha wa idrariha. Lalu apabila manusia menganggapnya baik buruknya dari nafsunya, ya, min nafsi fajin wala yaqdayatun ala aib, nyaris dia tidak dapat mengawasi aibnya karena ada nafsunya, sedangkan nafsu itu senantiasa bersiaga di dalam memusuhinya dan mencelakakannya. Ini mirip dengan setan. Setan selalu menggoda kita setiap saat, kita kadang lalai. Nafsu selalu menggoda yang enak-enak, amarah bisu. Nah, sedangkan hatinya lalai, ghaflah, tidak pernah berpikir. Nah, karena itu fama ausaka matukihu fi fadilatin wa halakan wa yash'uru illa ayyahfadallahu ta'ala bi fadli wa yu'inu alaihi bi rahmatih. Maka betapa tiada henti-hentinya sesuatu kemaksiatan nafsu itu menjerumuskan diri kita. Terus jerumus hitam sehingga hati kita itu hitam gelap. Wa qussat qulubum sabta. Kalau sudah seperti itu apa?
Kalau sudah seperti fasohita wahalaka, maka hati kita tercemar dan diri kita akan halaka, hancur karena oleh nafsu itu. Wa wala yash'urun, maka dengan sementara hati kita tidak merasakan, ya, kecuali karena itu syarat ketiga apa bukan caranya, illa ayyahfadallah, maka kita akan memohon dijaga dari nafsu bifadlihi, ya, dan semoga Allah menolongkan, memberikan fadilah, sholatnya sholat lil fadilah, ya, memberikan fadilah ke anugerah, wa yu'inuhu, dan Allah menolong kita alaih bi rahmatihi, dan Allah juga akan mengasihi kita kalau kita itu mendekatkan diri pada Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, Imam Ghazali kemudian merenungkan. Merenungkannya begini. Kemudian aku berkata, Imam Ghazali, "Tsumma aqulu ta'ammal ayyuhar rajul nuqtatan wahidatan muftiratan wa ya innaka innadarata wajada asla kulli fitnatin wa fadhihatin wa hisdin wa halakin wa dzambin wa afatin." Ya. Kemudian renungkanlah wahai kita semua, akan ada satu nuktah yang meyakinkan, yaitu apabila engkau telah berpikir maka engkau mengenal asal setiap fitnah. Setiap fitnah itu dari nafsu, dan nafsu itu yaitu melahirkan tercemarnya hati, kehinaan, kehancuran, dosa, dan kerugian yang telah terjadi pada setiap makhluk. Maka dengan demikian itu adalah menggodanya, ya Pak, menggodanya itu illa yaumil qiyamah min qibali hadin nafs. Nafsu itu akan menggoda kita sampai hari kiamat, sampai kapanpun, kalau kita itu adalah dikuasai oleh nafsu. Saya akan mengulang sedikit, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah mendengarkan nafsu itu ada berapa sekarang. Yang pertama adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu adalah orang cirinya kalau laumun suka mencela, al-hawa kesengsen dunya, seneng-seneng, kalau seneng boleh, tapi kalau seneng-seneng ya nggak boleh, ya. Al-makrun suka menfitnah, menipu daya, al-ujub orang yang banyak ujub, ya, dan al-ghibah, maaf kita semua ibu-ibu khususnya, ya nggak usah bicara orang lain, ya, zikir saja, ya, tasbihnya diputar terus. Ar-riya, adul suka menganiaya, al-kadzib orang yang suka berbohong, al-ghaflah orang yang lupa pada Allah. Ini artinya apa? Nafsu kita yang menguasai diri kita itu namanya nafsu lawamah. Caranya apa? Zikirnya latifatul qalbi, sehari semalam, kalau yang masih suluk 4 balas kuduk kali 5.000. Namanya nafsu apa tadi? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu tempatnya adalah di jantung kalau di dalam buku ini, ya. Oke. Yang kedua, latifatul ruh, yaitu hati yang selalu menundukkan pada sesuatu yang bisa diri kita itu lebih baik. Nafsu ini disebut nafsul malhamah. Ini saya pakai kitab ini, ya, kitabnya kecil, kitabnya orang suluk, biar Bapak Ibu sekalian juga bisa paham. Kalau orang suka ruhnya, jiwa yang dalam ruh, ya, latifatul ruhnya itu kena, dikiri terus, maka akan melahirkan nafsu lawamah. Orang yang nafsu lawamah itu adalah as-sakhawah. As-sakhawah itu enggak weweh, ya, enggak eman, suka memberi. Wal qanaah, nerima terhadap apa yang diberikan oleh. Al hilmu, aris hatinya lembut, suka welas asih, ya. At-tawadhu, andab asur, at-taubah, suka sholat taubat, as-sabur dan sabur, at-tahammul, ya, at-tahammul itu apa, ya? Anteng lah, ya, zikir itu enggak gretean. Nah, itu loh. Gretean tahu? Ini kok enggak 5.000 ya, kok lama banget sampai
sampai tangan kirinya lihat ini masih lama enggak ya? Itu berarti zikirnya tidak tahammul, tidak anteng, tidak asik untuk dzauq berzikir, ya. Nah, karena itu ini harus disentuh dengan latifatul ruh, ya. Nah, yang ketiga, latifatul sir, sesuatu yang ada rahasia di dalam diri kita. Ya, ini ya bahasa orang Jawa, ada di titik kiri, sebetulnya itu adalah ginjal. Ginjal kita disetrum oleh zikir kita, namanya latifatul sir, dan ini nafsunya disebut dengan nafsul mutmainnah. Jadi mutmainnah itu adalah langkah kedua, ya. Setelah kita bersihkan tadi lawamah, malhamah, kemudian mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, bisanya adalah aljud. Dia adalah, ya, aljud itu sesuatu yang ini bukan milikku kok, ayo kita rasakan bareng-bareng, ya, gitu ya. Yang kedua at-tawakal, yang ketiga aib ahlul ibadah, yang keempat ahlus syukur, yang kelima ahlur ridho, yang keenam adalah ahlu al-khasyatilah, orang yang takut pada Allah. Itu ciri dari orang yang sudah nafsunya itu mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya, itu kan di dalam Al-Qur'an itu disebut. Nah, saya teruskan biar tuntas. Yang keempat, latifatul khafi. Latif khafi itu adalah namanya nafsul mardiyah. Orang yang sudah ridho terhadap apapun keputusan Allah. Cirinya adalah husnul khuluq, al-lutfu, artinya hatinya sangat lembut, hamul khalqi ala sholih, ya oleh api ajak dewi lah, ajak-ajak yang lain. Nah, jadi sudah mau mengajak ayo zikir, ayo suluk, ayo apa, itu berarti sudah apa? Udah hamlul khalqi ala sholih, ngajak orang untuk berbuat baik. Yang keempat adalah tarku masiwa, meninggalkan yang dilarang Allah. Yang kelima as-safu an dzulmil khaliq, memaafkan. Wal afina anin nas, seberapapun orang menyalahi kita, kita akan maafkan. Yang kena adalah hubbul khalqi wal mail, dan kita mencintai apa? Khaliq, Allah, ya, dan kita selalu untuk apa? Keluar ikhrajahim min dzulumati. Karena doanya, ya Allah yang lima sutur akhirnya ya Allah minad dzulumati ilan nur. Berarti ini sudah apa? Nafsul mardiyah. Yang kelima adalah latifatul akhfa. Ya, ini namanya nafsul kamilah. Mbak Jamilah yang di sini ya. Mbak Kamilah berarti ini sudah kamil, sudah sempurna. Nafsunya itu sudah terkendalikan dan baik. Cirinya adalah apa? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini ya, ini ilmunya ilmu tinggi, ini ilmu tasawuf ini ya saya kasihkan di forum terbuka. Nah, maaf ya. Dan yang keenam, latifatun nafsil natiqah. Nah, itu hati benar, kadang-kadang otak yang nggak benar. Nah, karena otak juga harus dizikiri. Ya, kalau sudah otaknya nggak benar, nafsunya kuat, ya biasanya di sini disebut amarah bisu, selalu jelek, ya bakhil, khirsun, ya kemudian hasad, jahil, kibir, syahwatnya kuat dan sebagainya. Maka dengan demikian dia itu adalah sesuatu yang kita hindari. Jadi menghindari itu ada dua, satu hatinya, dua akalnya, itu harus dizikiri, ya, disetrum dengan zikir itu, dengan menyebut zikir-zikir tertentu disetrumkan ke otaknya, insya Allah bisa. Nah, yang ketujuh, latifatu jamil badan, ini adalah nafsur rodiyah. Ya, berarti kita sudah komplit lah mengalami setase nafsu-nafsu yang harus kita kendalikan. Kalau sudah zikir ini biasanya al-karom, ya al-karom itu mencintai sesama. Yang kedua az-zuhud, sudah zuhud. Maaf saya ulang lagi, zuhud bukan berarti gembel, zuhud bukan berarti tidak menjadi pejabat. Berarti pejabat orang kaya bisa zuhud.
Ada satu cerita, satu kalimat saja, adik kakak, adiknya tukang mancing, kakaknya jadi gubernur. Tukang mancingnya itu, kakak saya itu kami donyanan itu, masa jadi pejabat terus, ya. Terus dia kirim temannya, kirim salam ke kakak saya, bikin kakak saya suruh banyak ibadah, tuh. Dia betul bilang adiknya yang pasrah. Memang apa yang terjadi? Jadi bupati, jadi gubernur karena Allah. Tapi dia setiap hari dapat satu ikan. Ya Allah, saya minta 2 ikan, 3 ikan. Padahal dia kurang mampu karena dia tidak ridho. Jadi saya ulang, orang yang tasawuf, orang yang zuhud bukan orang gembel, orang yang pengangguran, orang yang di dalam masjid. Tapi orang zuhud adalah orang yang hidupnya tidak bergantung pada dunia. Meskipun dunianya berlimpah, dia tidak dalam posisi ta'alluq minat dunia, tetapi ta'alluqnya dari Allah. Jadi zuhud ya. Yang keempat ikhlas, yang kelima wara', yang keenam ahli riyadhah. Ini ciri-ciri dari orang yang sudah nama apa? Nafsul radiyah. Demikian, terima kasih. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang mampu, ya minimal kita itu nafsul mutmainnah lah dulu ya. Amin ya rabbal. Itu sudah bagus, tapi insya Allah moga-moga kita sampai nafsul radiyah. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya pada sesi pertama ini. Semoga Allah membukakan hati kita untuk tahammul, untuk cinta, dzauq, kita rindu, kita syauq, kita dalam keadaan rasa yang dalam beribadah pada Allah. Amin rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.